Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini, kita belajar tentang pengenalan dan instalasi kode igniter. Ya. Yang akan kita bahas itu adalah cara instalasi dari kode igniter itu seperti apa, kemudian konsep CI itu sendiri apa, ya, atau model view controller itu apa, kemudian cara penggunaan atau mendownload software kode igniter, kemudian instalasi kode igniternya, kemudian kita mengaktifkan atau mengenalkan halaman awal dari kode igniter. Baik, ini adalah link untuk mendownload kode igniter, ya, itu sudah saya sediakan, silakan di-download di sini. Jika sudah, kemudian nanti diekstrak, ya, kemudian nanti diekstrak, ya, nanti di copy, kemudian foldernya itu disimpan ke dalam htdocs. Ya, saya pengenalan dari CI itu sendiri, yaitu dia merupakan framework PHP yang bisa kita gunakan karena dia sudah punya kerangka kerja sendiri, jadi kita tinggal panggil sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, di situ ada konfigurasi, kemudian coding, ya, kemudian libraries, helper, plugin, dan sebagainya. Jadi kita tinggal gunakan saja di dalam kode igniter tersebut. Ya, konsep dari CI sendiri itu adalah model view controller. Di dalam model view controller, ya, di modelnya sendiri, ya, di sini interaksinya ke dalam database. Ya, kalau di dalam model, ya, itu ada folder namanya model. Kemudian ada folder lagi di dalam CI itu adalah view. View itu biasanya berhubungan dengan segala sesuatu yang ditampilkan ke dalam end user atau pengguna terakhir. Contohnya kita sendiri ketika kita ke dalam mencari atau googling ke dalam web yang mau kita cari, misalkan saya pencarian menggunakan pemrograman web, carilah. Itu adalah halaman akhir atau end user yang akan kita tampilkan. Itu masuk ke dalam view, ya, folder views. Kemudian adalah controller. Controller ini penghubung antara model dan view. Kalau model itu berhubungan dengan database, kalau view berhubungan dengan end user atau pengguna akhirnya, kalau controller adalah penghubung antara model dengan views, ya. Jadi dia ini eksekusi terakhirnya, ya. Dalam controller tidak boleh berisi kode yang mengakses basis data, nggak boleh, ya. Nah, ini untuk contohnya, silakan kalian perdalam lagi. Saya mau buatkan tutorialnya untuk instalasi dari kode igniter. Ya, jadi alurnya seperti ini. Ya, ini untuk instalasi kode igniternya. Kalau belum ada filenya, silakan download di kodeigniter.com. Kemudian download, kemudian filenya nanti diekstrak. Ini halaman utamanya, ya. Nah, ini yang akan sering kita pakai. Itu ada folder application, ya. Di dalam folder application itu ada config, controller, model, sama views. Ini aja yang akan kita gunakan, ya. Kalian harus pahami, ya, folder-folder ini akan kita gunakan ke depannya, ya. Dalam config itu biasanya untuk pengaturan atau setting atau konfigurasi tentang database. Kemudian kalau autoload itu otomatis yang akan kita load pertama kali itu apa, kemudian dalam config itu kita bisa konfigurasi dari indeksnya, kemudian database kita akan mengkoneksikan ke database, misalkan koneksinya apa, kemudian nama database-nya apa, dan sebagainya. Kemudian untuk root di sini adalah default controller yang akan kita jalankan pertama kali, itu kita bisa setting di sini atau kita atur di sini. Nah, di dalam autoload yang tadi saya bilang, autoload ada libraries, package, dan sebagainya. Ya, baik, kita buat dulu untuk instalasinya dulu, ya. Saya buatkan instalasinya dulu. Kalian buatkan dulu, ya, itu ada di
itu ada di C, exam, htdocs, ya. Semua file itu wajib simpannya di sini sampai dengan akhir semester, dan semuanya simpannya di dalam htdocs. Nama web servernya itu adalah exam.pp. Ini kita pakai exam.pp. Versi 3 saya pakainya ya. Yang di start itu Apache sama MySQL. Ya. Kemudian jangan lupa jangan lupa untuk tadi mengekstrak file dari Codeigniternya ya. Kan saya punya filenya ini nanti bentuknya seperti ini. Ini copy ya. Itu kita ada di file mengajar. Saya taruh di sini ya. Kan filenya diekstrak. Kalau mau diekstrak klik kanan, kemudian pilihnya ekstrak here aja, biar nggak kemana-mana nih ekstrak here. Nanti foldernya kurang lebih seperti ini. Ya ini kita bisa pakai. Kita copy aja, taruh ke dalam htdocs. Ya, taruh ke dalam htdocs C, exam, htdocs nih. Ya. Kemudian pastekan di sini. Pastekan di sini. Kemudian ya, jangan lupa untuk mengganti namanya. Kan nama defaultnya itu Codeigniter 3.1. Ya, kita ganti aja. Pemrogram. Dalam penamaan tidak boleh menggunakan spasi ya. Web. Lanjut. Oke. Seperti ini. Kemudian ini ada 2. Pra UTS. Ya, ini yang akan kita buat. Kemudian yang akan kita ubah ya, kalau yang sudah benar seperti ini ya, yang sudah benar seperti ini, ketika dijalankan nanti di browsernya ya, atau web browsernya Chrome ataupun Mozilla, kalian tinggal ketikkan localhost, nama tadi foldernya apa? Pemrograman web lanjut pra UTS. Oke, gini aja. Karena kadang gini ya, kita lupa untuk nama foldernya. Saya biasanya indeksnya saya hapus di dalam examnya, jadi tinggal kelihatan seperti ini. Ya, ini tinggal diklik aja. Nah, kalau sudah berhasil, ini seperti ini ya. Welcome message di sini, welcome to Codeigniter. Ini kalau instalasinya sudah benar. Ya, kalau instalasinya sudah benar, ya. Kemudian untuk latihan selanjutnya, ini sudah benar ya. Untuk latihan selanjutnya itu ada di sini. Kita untuk membuat yang pertama itu yang akan kita buat adalah hello world sama helloview.php ya. Kemudian nanti kelasnya namanya hello ya. Ini adalah file yang akan disimpan ke dalam folder views ya. Kalau yang satu lagi adalah kelasnya ya. Karena kita belum masuk ke database, jadi yang kita hubungkan hanya di folder view saja. Jadi controller views. Tapi setelah sudah menggunakan database, itu akan kita gunakan model view controller, gitu ya. Oke, ini kita
copy saja, kemudian buka Sublime-nya atau editor yang kalian punya, dipastekan, jangan lupa disimpan filenya PHP ya, file save as, kemudian simpannya tadi kemana? Ke dalam folder application, kemudian foldernya views, nih folder views ya, kemudian simpannya hello view.php ya, hello view.php save. Yes, karena saya sudah pernah buat. Oke, kemudian biar rapi saya rapikan. Kemudian buat kelasnya. Buat kelasnya itu ada di slide selanjutnya, ada di slide ke 13 ya. Ini kita buatkan CI-nya. CI-nya gampang aja buatnya. Kita buka dulu Ctrl O ya, kita buka dulu file open ya. Nih, file open file open file ya, kita ke folder controller, itu ada di application, kemudian pilihnya controller ya. Nah ini kita buatkan ya, buat baru ya, yang belum buat baru dulu. Nama kelasnya adalah hello view. Nama kelas harus sesuai dengan nama kelas yang ada di dalam folder dalam file kelas controllernya ya. Hello. Di sini kan nama kelasnya hello, kemudian nama filenya hello.php. Ini harus sesuai ya. Kemudian untuk functionnya langsung kita gunakan function index saja, karena dia akan langsung mengambil alih keseluruhan dari function yang dipunya. Ya, untuk string dislot di sini dia adalah perintah untuk menampilkan. Yang mana yang mau ditampilkan? Dia akan menampilkan hello view yang ada di dalam folder views. Ya, yang ini yang akan kita tampilkan. Gitu ya. Jadi dia menghubungkan, si controller ini menghubungkan dengan folder views-nya. Oke, kita jalankan. Localhost, kemudian pemrograman web lanjut. Oh iya, controllernya belum kita ganti default controllernya. Itu kalian buka file open, saya biasa Ctrl O ya. File open, kemudian pilihnya config ya, folder config di sini. Pilihnya folder config. Kemudian pilihnya root. Nih, pilihnya root. Setelah pilih folder application, config, kemudian pilihnya root. Nah, default controlnya kita ganti, di paling bawah itu ada ya. Nah, ini default controlnya kita pakai hello. Gitu ya. Sesuaikan dengan nama kelasnya. Ya, nama kelas dari controllernya hello. Simpan lagi, kemudian baru jalan. Tinggal kita refresh saja. Baik, setelah itu baru kita jalankan ya, tik localhost, kemudian pemrograman web lanjut para UTS ya. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya itu yang ditampilkan di helloview.php ya. Jadi yang menghubungkan itu adalah si kelas hello-nya. Ini di sini ya. Baik, itu untuk pertemuan 1. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.